Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Marilah kita lanjutkan pembelajaran terjemah dan tadabbur kita di surat Al-Mudaththir ayat yang ke-19. Marilah kita awali dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita akan mengartikan terlebih dahulu arti dari setiap kata di ayat 19 dan selanjutnya. Fa, maka, kutila, telah dibunuh. Atau dalam ayat ini mempunyai makna juga adalah celaka. Celaka dia. Kaifa, bagaimana, qaddar, dia menetapkan. Summa, kemudian, kutila, telah dibunuh atau celaka dia. Kaifa, bagaimana, qaddar, dia menetapkan. Summa, kemudian, nadara, dia melihat. Dalam ayat ini mempunyai makna dia memikirkan atau dia merenung. Summa, kemudian, abasa, bermuka masam. Abasa, berwajah masam. Wa, dan basar, cemberut. Summa, kemudian, adbara, adbara itu dari kata dubur. Dubur itu sesuatu yang di belakang, anggota badan yang ada di belakang, atau juga dubur itu mempunyai makna adalah selesai. Nah, di ayat ini disebutkan adbara adalah kemudian dia telah berpaling. Wa, dan istakbar dari kata kibar, sombong. Fa, maka, qala, dia berkata, in, jika, hada, ini, illa, kecuali, sihrun, sihir, yu'thar, dipelajari. In, jika, hada, ini, illa, kecuali, qaulu, perkataan, al-bashar, manusia. Sa, akan, uslihi, aku masukkan dia, saqar, neraka saqar. Wa, dan, ma, apa yang, adraka, kamu ketahui, ma, apa, saqar, saqar. La, tidak, tubqi, tubqi itu dari kata baqiyah. Baqiyah itu artinya sisa. Tubqi, menyisakan, tidak menyisakan. Wa, dan, la, tidak, tadhar, membiarkan. Lawahah, yang menghanguskan. Li, bagi, bashar, manusia. Dalam ayat ini maksudnya yang menghanguskan bagi kulit manusia. Alaiha, di atasnya, tis'ata asyar, 19. Baik, sekarang kita akan baca terjemahannya secara keseluruhan. Saya bacakan dan bisa diikuti. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim,
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Faqutila kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Summa qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Summa nadhar, kemudian dia memikirkan. Summa abasa wa basar, kemudian dia berwajah masam dan cemberut. Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Faqala, lalu dia berkata, in hada illa sihrun yu'thar, Al-Quran ini hanyalah atau kecuali atau melainkan sihrun yu'thar, sihir yang dipelajari. In hada illa qaulul bashar, Al-Quran inilah melainkan perkataan manusia. Sa'uslihi saqar, maka aku akan memasukkannya ke neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, dan apa yang kalian ketahui apa itu neraka saqar. La tubqi wa la tadar, tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Lawahatun lil bashar, yang menghanguskan bagi kulit manusia. Alaiha tis'ata ashar, di atasnya ada 19 malaikat. Selanjutnya ayat 31 kita artikan per kata terlebih dahulu. Wa, dan ma, tidak. Ja'alna, kami telah menjadikan. Ashaban nar, penjaga neraka. Illa, kecuali atau melainkan. Malaika, malaikat-malaikat. Wa, dan ma, tidaklah. Ja'alna, kami menjadikan. Iddah, bilangan. Hum, mereka. Illa, kecuali. Fitnah, sebagai fitnah. Li, bagi. Alladina, orang-orang yang. Kafaru, mereka kufur. Li, untuk. Yastaiqin, yastaiqin diartikan dari kata yakin, untuk menambah keyakinan. Alladina, orang-orang yang. Utu, mereka telah diberikan. Alkitab, kitab. Wa, dan. Yazdad, bertambah. Alladina, orang-orang yang. Amanu, orang yang telah beriman. Imanan, keimanan. Wa, dan. La, tidak. Yartab, dari kata roiba, artinya ragu, keraguan. Yartab, dan tidaklah ragu. Alladina, orang-orang yang. Utu, telah diberikan.
Alkitab, kitab. Wa, dan mu'minun, orang-orang yang beriman. Wa, dan li, untuk. Yaqula, dia berkata. Alladina, orang-orang yang. Fi, di dalam. Kulub, hati-hati. Him, mereka. Maradun, penyakit. Wa, dan kafirun, orang-orang kafir. Mada, apa. Arada, ingin atau kehendak. Allah, bi, dengan. Hada, ini. Masalah, permisalan. Kadzalika, yang demikian itu atau yang seperti itu. Yudillu, menyesatkan. Allah, man, orang yang. Yasha, dia kehendaki. Wa, dan yahdi, dia memberi hidayah. Man, orang yang. Yasha, dia kehendaki. Wa, dan ma, tidaklah. Ya'lamu, mengetahui. Junuda, tentara-tentara. Rabbika, Tuhanmu. Illa, kecuali. Huwa, dia. Wa, dan ma, tidaklah. Hiya, di itu atau dia. Illa, kecuali. Zikra, peringatan. Li, bagi. Al-bashar, manusia. Selanjutnya kita akan baca secara utuh per kalimat di dalam ayat ini. Saya bacakan dan diikuti. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ, dan tidaklah kami menjadikan penjaga-penjaga neraka. Illa malaika, kecuali malaikat-malaikat. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka. Illa fitnah, kecuali sebagai fitnah. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang telah kafir. Liyastayqina alladzina utul kitaba, dan untuk menambah keyakinan bagi orang-orang yang telah diberikan kitab. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, dan bertambah orang-orang yang telah beriman keimanannya. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, dan tidaklah ragu orang-orang yang telah diberikan kitab. وَالْمُؤْمِنُونَ, dan orang-orang yang beriman. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, dan berkata orang-orang yang di dalam hati-hatinya ada penyakit. وَالْكَافِرُونَ, dan orang-orang kafir. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini.
Kadzalika yudillullahu, yang demikian itu Allah menyesatkan man yasha, orang yang Dia kehendaki, wa yahdi man yasha, dan Dia memberi hidayah orang yang Dia kehendaki. Wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui junuda rabbika illahu, tentara-tentara Tuhanmu kecuali hanya Dia. Wa ma hiya illa, dan tidaklah dia kecuali zikra lil bashar, peringatan bagi manusia. Baik, selanjutnya kita akan mengambil beberapa ibrah pelajaran dari surat Al-Mudaththir yang sudah kita baca. Bahwa di surat Al-Mudaththir ini ayat 19 dan selanjutnya masih bercerita tentang kisah Walid bin Mughirah. Yang di pertemuan dahulu kemarin sudah kita bahas bahwa Allah menyampaikan kondisi Walid bin Mughirah dengan dia diberi nikmat oleh Allah berupa banyak harta dan juga banyak anak. Dan kita ketahui di antara anak Walid bin Mughirah yang masuk ke dalam agama Islam, tokoh yang sering kita kenal adalah Khalid bin Walid. Nah, lalu apa yang ada dalam ayat selanjutnya? Ketika Walid bin Mughirah dibacakan kepadanya atau dia mendengar Al-Quran ini, suatu ketika dia dalam kondisi agak sedikit merasa percaya dengan Al-Quran ini. Ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Maka di sini disebutkan summa nadhar. Kemudian dia memikirkan, kemudian dia melihat tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu ketika ada terjadi sebuah keraguan dalam dirinya, datanglah tokoh-tokoh kafir Quraisy yang kemudian membujuk dan merayu bahwa Quran ini bukan sesuatu yang benar. Maka dibuatlah satu ungkapan yang akhirnya muncul dari dalam lisan Walid bin Mughirah bahwa Quran itu adalah sihrun yu'sar. Quran itu adalah sihir yang bisa dipelajari dari orang-orang yang terdahulu. Makanya kemudian dia berpaling dan dia menyombongkan diri. Maka yang menjadi pelajaran kita bahwa ternyata rasa ego yang berlebihan dalam diri manusia itu bisa membuat manusia itu berpaling. Ketika manusia masih mempunyai rasa gengsi yang berlebihan, yang gede, maka manusia bisa jadi berpaling, tidak menerima hidayah. Dan inilah yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Rasa gengsi yang begitu besarnya membuat Walid bin Mughirah akhirnya dia berpaling dari Al-Quran, dan dia bahkan menyombongkan diri, serta bahkan dia mengatakan bahwa Quran ini adalah sihir, dan Quran ini adalah perkataan manusia saja, bukan perkataan Allah. Maka inilah hadirin, yang berikutnya Allah kemudian memberikan satu ancaman kepada Walid bin Mughirah, sa'uslihi saqar, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Dan Allah bertanya, apakah kalian tahu apa neraka saqar itu? Neraka saqar adalah neraka yang tidak akan pernah menyisakan siapa saja dari penghuninya, dan tidak akan pernah membiarkan penghuninya untuk hanya berdiam saja, melainkan Allah akan siksa dan azab kepada mereka.
Dan di antara siksaan yang ada dalam neraka sakar adalah lawahatul lil bashar, yang bisa menghanguskan kulit-kulit manusia. Dan digambarkan bahwa neraka sakar ada di atasnya tis'ata asyar, 19 malaikat. Nah, ketika Allah menjelaskan bahwa neraka sakar itu adalah 19 malaikat, maka ini menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang-orang kafir. Bahkan ketika itu orang-orang kafir, diantaranya Walid bin Mughirah, mengatakan bahwa kalau hanya neraka itu 19 saja jumlahnya, malaikat-malaikat penjaganya, maka jumlah kita lebih banyak. Dan pasti kita akan bisa mengalahkan 19 malaikat-malaikat penjaga neraka sakar. Dengan begitu angkuhnya, dengan begitu sombongnya, mereka mengatakan mereka bisa mengalahkan 19 malaikat penjaga neraka sakar, karena jumlah mereka lebih banyak. Nah, maka di sini Allah mengatakan, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnah. Dan Allah menjadikan bilangan 19 itu hanya sebagai fitnah saja, ujian bagi orang-orang kafir. Dan ini sebaliknya menjadi penambah keyakinan dan keimanan orang-orang yang sudah diberikan kitab, dan mereka tidak akan pernah ragu lagi dengan adanya neraka sakar dan apa yang ada di dalamnya. Maka orang-orang yang mereka mempunyai penyakit di dalam hati dan orang-orang kafir pasti akan mengatakan, sesungguhnya apa sih Allah yang ingin dikehendakinya ini? Allah pengen apa sih gitu? Dari permisalan ini, dari hitungan 19 itu, dengan neraka sakar itu, apa sih yang Allah inginkan? Maka di sini Allah menyebut yudhillullahu man yasha. Allah menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki, wa yahdi man yasha, dan Allah memberi hidayah bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidaklah ada yang mengetahui jumlah tentara Allah, jumlah para malaikat-malaikat itu, kecuali hanya Allah saja. Jadi yang mengetahui jumlah berapa malaikat yang ada di langit dan berapa jumlah malaikat yang ada di neraka sakar, yang ada di surga, maka hanya Allah yang Maha tahu. Saking banyak jumlah para malaikat, maka Allah tegaskan illahu, hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah malaikat-malaikat itu. Dan inilah sebagai peringatan bagi manusia semuanya, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, siapa yang mereka menyombongkan dirinya dan kemudian tidak yakin dengan adanya neraka sakar dan hari kiamat dan juga pembalasannya, maka sungguh inilah yang kemudian Allah sampaikan dalam surah Al-Mudaththir, mereka akan masuk ke dalam neraka sakar. Dan menjadi pertanyaan, siapa saja yang akan menghuni neraka sakar itu? Dan jawabannya akan kita temukan di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.